Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Fitri Apriani MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Kami dari kelompok 3 dengan nama saya Akifah Gita Yujahyani dan ini saya Ira Resita dan ini saya Julia Matrusi. Kami ingin menjelaskan mengenai penerapan metode TOPWIS untuk menentukan mahasiswa terbaik pada kelas 01 semester 3 di program studi informatika. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Ira Resita. Langsung saja, latar belakang dalam ekosistem pendidikan tinggi era 4.0, evaluasi kinerja mahasiswa bertransformasi menjadi proses multimediasi yang tidak hanya menilai capaian akademis, tetapi juga aspek perilaku dan karakter atau soft skill. Pada program studi informatika, khususnya di kelas C01 semester 3, penentuan mahasiswa terbaik merupakan agenda strategi yang bertujuan untuk memetakan kompetensi unggul, memberikan penghargaan atau reward, serta memacu iklim kompetensi yang sehat di lingkungan kampus. Hal ini sejalan dengan penemuan TALU 2025 yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan berbasis kinerja terukur sangat efektif dalam meningkatkan motivasi, berprestasi, dan kualitas evaluasi institusi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah mengacu pada uraian latar belakang di atas. Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana menerapkan metode TOPWIS pada kasus pemilihan mahasiswa terbaik. 2. Bagaimana hasil daftar peringkat rekomendasi mahasiswa terbaik di kelas C01 semester 3 berdasarkan perhitungan nilai preferensi metode TOPWIS. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk 1. Menerapkan algoritma metode TOPWIS untuk mengelola data kinerja akademik dan non-akademik mahasiswa. Yang kedua yaitu menghasilkan rekomendasi perankingan mahasiswa terbaik di kelas C01 semester 3 secara objektif berdasarkan hasil perhitungan jarak solusi ideal. Batasan masalah. Demi menjaga efektivitas dan loss analisis, penelitian ini membatasi permasalahan pada aspek-aspek di bawah ini. Yang pertama yaitu metode. Algoritma yang digunakan tunggal yaitu TOPWIS. 2. Sampel data penelitian menggunakan sampel data 27 mahasiswa aktif dari kelas C01 semester 3. Ketiga yaitu kriteria penilaian. Proses perhitungan akan didasarkan pada 5 kriteria utama. Pertama yaitu indeks prestasi kumulatif atau IPK mengukur kemampuan akademik. Yang kedua yaitu prestasi lomba mengukur capaian kompetensi akademik atau non-akademik. Selanjutnya yang ketiga yaitu keaktifan organisasi mengukur aspek kepemimpinan dan sosial. Yang keempat kehadiran yaitu mengukur tingkat kedisiplinan perkuliahan. Dan yang terakhir observasi yaitu penilaian terhadap sikap mahasiswa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut. Yang pertama manfaat teoritis yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan validasi metode. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini yaitu yang pertama bagi program studi memberikan alat bantu analisis yang objektif dan transparan untuk menentukan mahasiswa berprestasi. Yang kedua yaitu bagi mahasiswa meningkatkan transparansi penilaian dan memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas diri tidak hanya pada aspek akademik atau IPK.
Yang terakhir yaitu bagi penulis sebagai sarana implementasi teori sistem pendukung keputusan yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam pemecahan masalah nyata. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu tinjauan teori sistem pendukung keputusan atau SPK. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sistem informasi interaktif berbasis komputer yang mengadaptasi model matematis untuk membantu pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang bersifat semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Selanjutnya, konsep dasar keunggulan yaitu metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah topsis yang diperkenalkan oleh Young dan Fang. Topsis dipilih karena keunggulannya dibandingkan metode lain seperti AHP atau SAW dalam hal yang pertama logika rasional, yaitu mampu mempresentasikan rasional manusia yang menginginkan keuntungan maksimal atau benefit dan kerugian minimal atau cost. Yang kedua yaitu efisiensi komputasi. Yang terakhir yaitu skala preferensi output berupa nilai tunggal 0 sampai 1 yang memudahkan perankingan. Kemudian kita akan lanjut mengenai algoritma dan formulasi matematis. Langkah-langkah penyelesaian masalahnya menggunakan metode topsis. Untuk langkah yang pertama, membuat matriks keputusan X. Data penilaian mahasiswa disusun dalam matriks keputusan X berukuran M kali N, di mana M adalah jumlah data alternatif atau mahasiswa dan N adalah jumlah kriteria. Untuk langkah yang kedua, itu adalah normalisasi matriks keputusan M. Normalisasi dilakukan untuk menyamakan satuan skala dari setiap kriteria agar dapat diperbandingkan. Berikut adalah rumus Euclidean length vector. Langkah yang ketiga itu menghitung matriks ternormalisasi terbobot Y. Nilai normalisasi dikalikan dengan bobot preferensi WI yang telah ditentukan untuk setiap kriteria. Bisa diperhatikan rumus di samping. Untuk langkah yang keempat itu menentukan matriks solusi ideal positif atau A+ dan negatif atau A-. Sistem mengidentifikasi nilai ekstrim atau terbaik dan terburuk untuk setiap kriteria berdasarkan sifat, benefit atau cost-nya. Langkah yang kelima itu menghitung jarak solusi ideal menggunakan rumus Euclidean distance untuk mengukur jarak posisi setiap mahasiswa terhadap solusi ideal. Kemudian langkah yang keenam itu menghitung nilai preferensi VI, nilai akhir yang menentukan peringkat mahasiswa. Semakin besar nilai VI, semakin tinggi pula prioritasnya. Kemudian untuk objek studi, penelitian ini mengambil objek studi pada kelas C01 semester 3 program studi informatika. Pemilihan sampel ini didasarkan pada urgensi evaluasi kinerja di fase pertengahan studi, di mana mahasiswa mulai aktif dalam kegiatan. Namun harus mempertahankan stabilitas akademik. Penilaian dilakukan terhadap 27 mahasiswa sebagai alternatif menggunakan 5 kriteria utama yang merepresentasikan kompetensi, hard skill, dan soft skill. Untuk yang pertama, kriterianya adalah IPK yang dilambangkan oleh C1. Kemudian yang kedua itu adalah prestasi lomba yang disimbolkan sebagai C2. Yang ketiga adalah kehadiran atau disimbolkan sebagai C4. Kemudian yang keempat adalah etika yang disimbolkan sebagai C4. Dan yang kelima adalah keaktifan organisasi yang disimbolkan sebagai C5. Untuk tahap penelitian, untuk tahap ini memastikan penelitian berjalan sistematis. Penulis menyusun kerangka kerja atau framework tahap penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Menganalisis kendala subjektif pada sistem pemilihan mahasiswa terbaik yang berjalan saat ini.
Yang kedua, itu adalah sistem literatur, mengkaji landasan teori, metode toksis, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan referensi tahun 2020 dan sampai 2025. Kemudian yang ketiga, itu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini kami mengumpulkan data IPK dan absensi. Kemudian yang kedua, menyebar Google Form kepada mahasiswa untuk data prestasi dan organisasi. Lanjut, yang keempat adalah pemrosesan data konversi, mengubah data kualitatif. Misal, juara nasional itu kita nilai sebagai sangat baik, menjadi skala numbering 1-5 agar dapat diolah menjadi matriks. Kemudian yang kelima adalah implementasi algoritma, melakukan simulasi perhitungan toksis menggunakan Excel sesuai rumus pada subbab 2.2. Kemudian analisis hasil, menganalisis hasil perankingan nilai atau FI. Kemudian kita lanjut untuk analisis dan hasil. Pada bagian studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data kriteria IPK dan absensi. Untuk kuesioner, kita pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada seluruh mahasiswa informatika kelas C01 semester 3. Kemudian untuk observasi, pada penelitian ini dilakukan juga pengumpulan data melalui observasi. Observasi dilakukan untuk memperlihatkan perilaku mahasiswa yang terkait bagaimana sikap mahasiswa di lingkungan kampus. Kemudian kita masuk pada analisis objek. Objek penelitian ini berfokus pada mahasiswa program studi informatika semester 3 kelas C01 yang merupakan bagian dari angkatan ketiga. Data yang dikumpulkan mencakup seluruh populasi dalam satu kelas, yaitu sebanyak 27 mahasiswa. Kemudian kita masuk ke bagian analisis kriteria dan pembobot. Dalam menentukan mahasiswa terbaik di kelas C01 semester 3, penulis telah menetapkan 5 kriteria utama yang mempresentasikan aspek akademik, kedisiplinan, prestasi, etika, dan organisasi. Bisa dilihat pada tabel di samping. Lalu, untuk bagian konversi data atau skala Likert, dari data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan kuesioner memiliki format data yang berbeda seperti prestasi, organisasi, dan etika yang tidak berbentuk angka. Maka diperlukan proses konversi ke dalam angka menggunakan skala Likert. Hal ini dilakukan agar data-data kriteria tersebut dapat diolah dalam perhitungan SPK. Berikut ada 4 data yang harus diubah dalam bentuk skala Likert. Bisa dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya adalah metode perhitungan menggunakan toksis. Setelah dilakukan serangkaian proses seperti pengumpulan data dari 27 mahasiswa kelas C01 semester 3, serta pengolahan data kriteria menjadi bentuk skala Likert 1-5, tahap selanjutnya adalah perhitungan untuk data-data yang telah diperoleh menggunakan metode toksis untuk menentukan mahasiswa terbaik dari kelas C01. Yang pertama adalah pembentukan matriks keputusan X. Data yang telah dikonversi sebelumnya seperti absensi, prestasi, sikap atau etika, organisasi, dan data IPK yang telah utuh disusun ke dalam matriks keputusan X dengan 27 alternatif yang telah diubah menjadi kode M1, M2, M3, M4, dan seterusnya. Selanjutnya adalah normalisasi matriks L seperti rumus di bawah ini. Sebagai salah satu contoh perhitungan yaitu L1.1, yaitu untuk alternatif 1, kriteria 1 dibagi akal seluruh alternatif dari kriteria 1, yaitu seperti contoh perhitungan di samping. Yang pertama adalah perhitungan menggunakan metode toksis, yaitu melakukan normalisasi matriks keputusan R. Seperti pada gambar 3.6, proses normalisasi data matriks dilakukan untuk mengubah setiap nilai alternatif menjadi perbandingan relatif terhadap nilai yang ada di dalamnya.
Normalisasi matriks ini dilakukan dengan cara membagi nilai alternatif dengan total nilai kolom yang sesuai. Selanjutnya adalah menentukan matriks ternormalisasi terbobot Y. Dengan rumus YIJ sama dengan 2I kali RIJ. Matriks ternormalisasi terbobot atau sering disebut matriks Y dengan cara mengalihkan nilai matriks R dengan bobot W pada setiap kriteria yang telah ditentukan. Matriks Y ini dilakukan untuk memberikan penjabaran yang menyeluruh terkait pencapaian dari setiap mahasiswa kelas C01 pada masing-masing kriteria dengan melihat tingkat kepentingan yang telah ditentukan di atas. Selanjutnya adalah solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A-. Setelah data dilakukan normalisasi matriks terbobot, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A-. Karena semua kriteria pada data ini adalah binek, jadi akan mencari nilai maksimal untuk solusi ideal positif A+ dan nilai minimal untuk solusi ideal negatif A- pada setiap kriteria. Selanjutnya adalah mencari jarak solusi ideal D plus I dan D min I. Jarak solusi ideal merupakan jarak antara alternatif terhadap solusi ideal. Dalam matriks normalisasi terbobot, jarak alternatif terhadap solusi ideal positif yang memiliki jarak terkecil merupakan jarak yang dianggap terbaik karena mendekati nilai ideal yang diinginkan. Jarak solusi ideal negatif merupakan hasil dari perhitungan jarak antara alternatif terhadap solusi ideal negatif pada normalisasi terbobot. Selanjutnya adalah nilai preferensi FI dan rankingan, yaitu dengan rumus FI sama dengan D min I per D min I plus D plus I. Langkah terakhir yaitu menghitung nilai preferensi yang mencerminkan tingkat pencapaian yang relatif dari setiap alternatif mahasiswa dalam kriteria yang telah dievaluasi. Data nilai preferensi ini memberikan peringkat pada setiap alternatif berdasarkan capaian dan kriteria yang telah ditentukan. Sistem pendukung keputusan untuk menentukan mahasiswa terbaik menggunakan metode TOPSIS terhadap mahasiswa kelas C01 semester 3 telah berhasil dilakukan dengan tahap awal yaitu mengumpulkan data kriteria mahasiswa, melalui studi dokumentasi, dan kuesioner, menetapkan 5 kriteria utama dengan bobot masing-masing yang telah ditentukan yaitu IPK dengan bobot 0,30, prestasi dengan bobot 0,25, absensi dengan bobot 0,20, sikap atau etika dengan bobot 0,15, dan organisasi dengan bobot 0,10 yang digunakan sebagai kriteria dalam perhitungan TOPSIS. Dari semua perhitungan tersebut, maka dihasilkan 3 peringkat mahasiswa terbaik kelas C01 program studi informatika. Posisi pertama itu ditempati oleh Ibnu Nur Hakim dengan total nilai 0,7993. Posisi kedua diraih oleh Dendi Ferdiansyah dengan total nilai 0,337. Dan posisi yang ketiga itu ditempati oleh Hestina Gita Cahyani dengan total nilai 0,2879. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan untuk menentukan mahasiswa terbaik pada kelas C01 Informatika semester 3 dengan tujuan mengatasi keterbatasan sistem sebelumnya yang masih bersifat manual. Pada sistem lama, penentuan mahasiswa terbaik hanya didasarkan pada suatu aspek yaitu indeks prestasi kumulatif (IPK), sehingga seringkali memunculkan kendala subjektivitas dan bias kognitif dalam pengambilan keputusan. Melalui penelitian ini, diimplementasikan metode TOPSIS yang mampu memberikan hasil lebih akurat dan objektif dengan penilaian dilakukan dengan pengolahan data multi kriteria yang komprehensif. Kriteria yang digunakan mencakup 5 aspek utama, yaitu IPK, prestasi lomba, kehadiran, sikap atau etika, dan keaktifan organisasi. Dengan menetapkan algoritma TOPSIS yang mengukur jarak terdekat dari solusi ideal positif, sistem ini diharapkan dapat mempermudah pihak program studi dalam mengambil keputusan secara tepat, cepat, valid, dan akurat dibandingkan dengan metode manual.
Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan teri, ikan paus. Sekian, terima kasih.